Jadi efek Doppler itu ada seorang, misalnya ini orang berdiri, cewek ya biasanya kalau pakai rok. Nah kemudian di sini ada dua kendaraan, misalnya ini ada mobil, saya bikin gambarnya asal aja, tidak bisa gambar ya. Ini mobil polisi mengejar pengendara motor. Nah, ini pengendara motor ya. Ini motornya ya. Nah, pengendara motor ini melaju dengan kecepatan tertentu. Nah, ini dia juga punya kecepatan sumber namanya. PS. Ya, kemudian di sini ada IP. Ini juga orang, IP juga. Orangnya diam atau bergerak. Jadi ada VP orang, VP yang ada di motor ya. Oke. Kemudian dia bergerak juga mengeluarkan frekuensi atau frekuensi kita sebut frekuensi pendengar motor yang di motor dengan pendengar yang di berdiam ya. Nah, ini juga bisa mengeluarkan frekuensi. Namanya frekuensi sumber ya, atau kita sebut FS. Jadi kalau di sini bukan bukan FP tapi FS ya namanya. FS. Kemudian di udara itu punya namanya kecepatan udara, V doang. Jadi nanti rumusnya seperti ini. Saya kasih warna lain supaya lebih menarik ya. Jadi untuk rumus efek Doppler ini, yang saya sebut efek Doppler ini adalah bahwa Fp sama dengan V, ya V itu V udara ya, plus minus Vp ya dibagi V plus minus Vs kemudian dikali dengan Fs. Nanti ada dua Fs ya. Ada satu Fs di sini bukan dua. Yang dua itu Vp atau pendengar. Oke, dari rumus ini mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin plus minusnya ya, ada plus, ada min. Nanti ada dua versi ya. Positif itu manakala ya si sumbernya itu menjauh, atau misalnya kita sebut S menjauh. Itu akan plus di sini ya. Jadi frekuensi sumber akan positif manakala sumbernya menjauh. Kalau negatif jika sumber mendekat. Jika ininya negatif. Kemudian ada lagi Vp ya. Vp akan positif, kita sebut Vs ya. Dia akan positif manakala dia mendekat. Ya, Vp-nya mendekat. Nah, dia akan minus jika Vp-nya menjauh. Ya, jadi Vp itu apa? Vp itu kecepatan pendengar. Vs itu kecepatan atau sumber ya. Jadi saya kasih keterangan di sini. Keterangannya saya kasih warna lain, mungkin warna ungu ya. Jadi keterangannya boleh di sini ya. Keterangan untuk simbol-simbol maksudnya. Di sini ada Vp. Vp itu adalah frekuensi pendengar.
Kemudian ada lagi ini satuannya Hz ya atau Hertz. Vs itu frekuensi sumber. Ini O ya, sumber. Sama satuannya Hz. Kemudian ada lagi Vp. Vp itu kecepatan pendengar. Kecepatan itu rumusnya meter per second ya. Kemudian ada Vs, kecepatan apa? Sumber. Satuannya juga sama meter per second. Ada lagi satu ya. Satu lagi adalah V. V itu kecepatan udara. Kecepatan udara kita kurang lebih 320. Ya, 320 meter per second. Ini biasanya nanti diketahui. Ya, biasanya ya. Oke. Jadi efek Doppler itu tadi adalah pengaruh terhadap sebuah sumber bunyi ya. Dia akan membunyikan suara ya. Kemudian didengar oleh orang yang ada di sekelilingnya. Baik yang mendengar oleh pemotor maupun orang yang diam. Di sini biasanya orangnya diam ataupun bisa bergerak ya. Jadi bisa bergerak ataupun bisa diam. Kalau dia bergerak nanti pengaruhnya di sini. Kalau dia diam berarti pengaruhnya juga di situ juga ya. Oke, paham? Paham tidak? Ya. Nanti kita kasih contoh soalnya. Saya kasih warna lain contoh soalnya. Jadi untuk contoh soal ya, contoh soalnya kamu bisa lihat di tadi buku apa namanya, esai ya, ada di situ. Iya. Jadi ini ada seorang pengemudi mobil mengendarai ya dengan kecepatan 20 meter per sekon mendekati sebuah sumber bunyi 600 Hz yang diam. Berapa frekuensi yang terdeteksi oleh pengemudi sebelum dan sesudah melewati sumber bunyi tersebut jika kecepatan bunyi di udara 340? Nah, ini ada diketahui 340. Jadi tadi saya tulisnya 320, harusnya 340. Sorry, ini saya hapus ya 340. Ini kurang lebihnya adalah 304. Jadi begini, contoh soal ya, diganti dengan warna biru. Contoh soalnya seperti ini. Contoh ya. Ada seorang atau mengendarai mobil dengan kecepatan di pendengar ya. Kecepatan mobilnya adalah 20 meter per second menuju sumber bunyi yang diam. Ya, kalau diam berarti kecepatannya 0 ya. Ini 20, sorry ini agak jelek banget. Ini 20 ya. Kemudian menuju sumber bunyi yang diam. Yang diam dengan frekuensi 600 Hz ya. Atau Fs-nya adalah 600 Hz.
Kemudian apalagi di sini kecepatan udaranya 340 ya, menuju sumber ya, menuju itu mendekat ya. Kemudian kecepatan udaranya adalah atau kita sebut V-nya adalah 340 meter per second. Tentukan ya, frekuensi pendengar ya, pada saat menuju sumber bunyi. Yang pertama ya. Kemudian frekuensi kedua pada saat menjauh. Kalau menuju berarti nanti gunakan rumus yang mana? Rumus yang tadi, cuma lebih positif plus minusnya ya, yang penting ya. Ya kita jawab di sini nanti. Jawab kita gunakan rumus FP. Kita menuju, kita anggap sebagai FP1 ya. FP1-nya adalah V. Ini plus atau min? Pendengar mendekat. Kalau pendengar mendekat berarti apa? Plus. Ini ya ada kata-kata. FP-nya mendekat itu plus. Ya, ini kan ada plus minus ya. Ini plus minus nih, lihat enggak? Jadi plus minus ini pengaruhnya pada apakah dia menjauh atau dia mendekat begitu. Karena dia mendekat berarti plus VP ya tulisannya. Kemudian dibagi apa? V. Yang satu diam tetap plus Vs dikali frekuensinya adalah V atau kita sebut Fs. Ini F ya. Nanti P1 berarti 340 ya, ditambah kecepatannya berapa? Pendengar 20. Ini plus ya. Sebentar. Saya hapus dulu. Ini plus ya. Plus berapa? Plus 20 ya kan? Dibagi 340 ditambah 0. Kenapa 0? Karena sumbernya tidak bergerak. Begitu ya, ini sumber ya. Dikali berapa? Dikalinya 600. Coba kerjakan dulu nih. Saya pengen tahu nih. Ini ditambah jadi berapa? 360 dibagi 340 dikali dengan 600. Kamu boleh coret nolnya. Nah, sisanya berapa? 360 kali 60 dibagi 34. Berapa hasilnya? Coba berapa hasilnya? Desimal, Sir. Gak apa-apa, dibuletin 360 dikali 6 dibagi 635,29 di 34 ya, kita sebut dengan 635,3 ya. Jadi hasilnya 635,3 hasil ya. Berarti ini makin besar atau makin kecil? Makin besar gitu ya. Oke, kalau yang B-nya bisa jawab, coba kamu cari. Berarti VP2 karena dia menjauh berarti dikurang atasnya ya. V dikurang VP ya, pendengar dibagi V ditambah Vs dikali dengan Vs Fs sorry. Oke, coba dicari ya. Ini saya masukkan dulu.